Boleh lambaikan tangannya, shalom. Haleluya, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali untuk kita berfellowship. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan hari ini. Ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita boleh siapkan setiap hati kita untuk kita boleh memuji Tuhan, bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya, kita mau ekspresikan, kita mau satukan hati kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak kerajaan Allah. Kita mau menyembah Sang Raja kita yang boleh menyelamatkan kita semua. Mari kita naikkan satu pujian, satukanlah hati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Sama-sama katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling kita boleh sama-sama bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita mau ekspresikan bahwa kita sedang memuji Tuhan, memuji Sang Raja kita. Haleluya. Katakan satukanlah kami Tuhan. Satukan hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan eratkanlah Tuhan. Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Katakan sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Katakan keluarga, kerajaan Allah. Katakan ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sekali katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, boleh lihat kanan kirinya. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Serukan, katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Yuk sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi. saling tunjuk satu sama lain.
Puji Tuhan, kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Boleh berikan tepuk tangan dari tempat Bapak Ibu masing-masing. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh ada dalam satu unity, kami boleh ada dalam satu keluarga yang sungguh-sungguh Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Raja kami. Yesus yang menjadi Raja kami. Memberkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Engkau pakai setiap kami yang boleh hadir. Bahkan jemaat-Mu yang belum bergabung dengan kami pagi hari ini juga Tuhan boleh gerakkan setiap hati mereka Tuhan. Untuk mereka boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan lewat fellowship pagi hari ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Engkau berkati rangkaian fellowship kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Yesus Engkau Raja. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, sekarang batakan nama Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Lawat setiap kami. Urapan-Mu turun atas kami, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami puja. Yes Tuhan, kami puja Engkau sebagai Raja kami. Sembah sebagai Raja, berdiri Di tengah kami, tinggikan dan dipuji Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Engkau ditinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembaran puji, sembaran puji, penuhi tatamu Yesus bukan. Sembaran puji, penuhi tatamu. Sembaran puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sembaran puji. Sembaran puji, penuhi tatamu. Sembaran puji, penuhi tatamu. Sembaran puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes Tuhan, kami menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah. Engkau ditinggikan Tuhan, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembaran puji, sembaran puji, kita kami sembah Engkau Tuhan. Sembaran puji, penuhi tata sembah. Sembaran puji, penuhi tata. Yesus Tuhan
sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji Lui datang. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Lui datang. Sembah dan puji Lui datang. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah. Sekali katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Yesus. Yesus adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sembah Tuhan. Kita mau puji Dia. Kita mau angkat suara kita. Kita mau angkat penyembahan kita dari tempat kita masing-masing. Saya percaya, bahkan terlalu percaya, bahwa ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing dimanapun berada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau sebagai Raja kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sekerela batakana masa. Oh, sandala baba. Kami bersyukur Tuhan. Sekirela batakana mapa. Oh, sekerela batakana mapa. Oh, baba. Oh, si. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jemaat-Mu sedang bekerja dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menerima lawatan-Mu Yesus. Oh, haleluya. Kami sembah Engkau Raja. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami. Segala keagungan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, 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 kami memuji Engkau. Penuhi kami Tuhan. Lawat urapi setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan hadir di tengah kami. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk boleh menerima lawatan Tuhan. Kami merasakan kerajaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Bersyukur Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di
lagi Tuhan. Yesus, biar kerajaan-Mu Tuhan boleh turun atas kami dan kami merasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Ya, semua sehat, baik, amin. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kalau baik, boleh angkat jempol. Terlalu keras nggak? Cukup? Baik, selamat pagi, selamat beribadah. Pertama saya kenalkan diri. Ya, nama saya Filipus Kristianto Karsono ya. Jadi masih ada bau-bau saudara dengan Irawan. Masih ada kerabat hubungan. Jadi saya berterima kasih buat kesempatan diberikan menyampaikan firman. Ya, berapa waktu lalu memang belum pernah hadir dalam ibadah saudara di GBI JRC ya. Jadi kesempatan ini saya bersyukur bisa berjumpa. Jadi selama ini ibadah semua hari Minggu pakai Zoom. Iya betul. Puji Tuhan ya, lebih interaktif ya dibanding hanya YouTube. Baik, hari ini saya mau bawa tema yang sangat sangat kuat di hati saya. Jadi tahun ini saya benar-benar ditaruhkan sama Tuhan satu tema besar yaitu kerajaan Allah, dan ini yang saya terus gumuli, terus saya pelajari, saya cari, dan saya melihat di dalam Alkitab kita itu paling tidak ada 120 ya kata atau ayat tentang yang menuliskan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Jadi ini tema sentral, tema penting. Ini bukan tema sampingan seperti berkat ya atau kesembuhan atau apa. Tapi ini tema penting karena Yesus datang waktu itu, berita pertama yang Yesus sampaikan. Kalau kita membaca dari kitab Matius, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit 3 hari kemudian, maka 40 hari dalam kebangkitannya itu, setelah dia bangkit 40 hari, satu-satunya berita yang dia sampaikan adalah tentang kerajaan Allah. Dilanjutkan para rasul, ya terutama Paulus, ya kalau kita baca di kitab Kisah Rasul, dia memberitakan Yesus dan Injil kerajaan Allah. Nah, Injil kerajaan Allah juga di dalam Matius 24, ini pembukaan saja ya saudara. Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, tangkap ini. Jadi Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, baru sesudah itu tiba kesudahannya, kedatangan Yesus. Jadi bukan Injil keselamatan ya, yang diberitakan. Enggak ditulis Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan, karena dimensinya beda sekali. Hari ini saya akan coba membahas, kalau bisa saya share ini apa namanya, PowerPoint saya ya. Baik, saya coba share. Ya, apakah kelihatan keluarga saya? Ya, itu saya sama istri dan anak-anak saya. Judulnya hari ini Kingdom Royal Family. Ya, kebetulan pemerannya di situ mirip saya katanya, Choyun Pak. Puji Tuhan. Anaknya yang cewek mana ini? Baik. Ya, Kingdom Royal Family artinya keluarga kerajaan. Tidak ada keluarga yang lebih tinggi ya dalam struktur dunia. Tidak ada keluarga yang lebih bermartabat, keluarga yang lebih berkuasa dalam struktur dunia, apalagi dunia masa lalu ya.
selain kerajaan. Udah nggak ada keluarga yang paling berpengaruh, paling kuat, berotoritas, paling bermartabat, paling mengubah semua keadaan, ya, yang bisa mengubah segala keadaan dalam satu bangsa, itu keluarga kerajaan. Hari ini saya mau bagikan tentang Kingdom Royal Family. Apa hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya mau kita membuka hati dan mengosongkan perbendaharaan konsep-konsep, ya, paradigma lama tentang kekristenan. Saya mau kita terima ini karena ini lebih dahsyat dari sekedar kekristenan. Mari kita akan lihat ada satu kebenaran dari Kolose 1. Ini ayatnya saya balik karena saya dapati setelah dibalik jauh lebih mengerti, ya. Kelihatan jelas, ya? Oke? Iya. Kolose 1 ayat 14, 13, 12. Nah, dampak pengorbanan Tuhan Yesus. Tolong saudara jangan mengecilkan. Di dalam pengorbanan Kristus itu, dampaknya itu jauh lebih besar dari cuma keselamatan yang kita pikir. Atau kesembuhan. Nah, kebanyakan anak Tuhan tidak berani memaparkan atau memang belum mendapatkan pengertian bahwa di dalam kematiannya itu ada terjadi hal yang dahsyat. Disitulah anugerah bertemu dengan dosa. Kebesaran dan kemuliaan Allah bertemu dengan kelemahan manusia. Dan tentu saja hal ini menjadi satu pengubah besar, satu turn point yang paling dahsyat dalam kehidupan. Nah, kita akan baca dari ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, ini dulu kita cek. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan dosa, yaitu penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. The first, ya, dari pengorbanannya, dampak Yesus. Pengorbanan Yesus adalah kita ditebus dari segala dosa. Kita diampuni. Tolong garis bawahi. Kita sudah diampuni. Kita sudah ditebus dosa-dosa. Dosa yang mana, Pak? Dari saudara lahir sampai mati. Bahkan dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia. Yang sudah mati pun, yang dulu, ya, yang masih hidup, dan sampai akhir zaman yang akan lahir. Anugerahnya karena Dia adalah Allah yang mati menebus kita jauh lebih besar dari segala dosa kita. Jadi kalau saudara masih nggak merasa ditebus, masih takut apa saya diampuni atau enggak, waduh saya barusan bikin dosa, apakah saya masih terima keselamatan? Saudara berdosa kepada Tuhan karena menganggap ringan pengorbanan. Jadi sudah titik, saya sudah ditebus, saya sudah diampuni, saya sudah didamaikan dengan Bapa, saya sudah dibenarkan, saya sudah dijadikan orang kudus. Tapi Pak, saya masih bersalah, saya masih kurang hidup. Betul, status saudara sudah benar. Tapi kita sedang, nantilah kita akan bahas kemudian, ya. Itu akan menyangkut dengan teks-teks nanti, ya, yang slide berikutnya. Jadi pastikan saudara yakin semua dosa, bahkan yang akan nanti saudara lakukan, sudah ditebus, dibayar lunas jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Yang kedua, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, saudara, di sini dikatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yang kedua, saudara, selain diampuni, nggak berhenti di situ, ditebus, diselamatkan, bukan cuma sampai situ. Pengorbanannya terlalu luas, terlalu besar. Yang kedua, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, dari kerajaan kegelapan, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, dari kegelapan, dari kuasa penindasan iblis, dari penjajahan iblis, saudara, dari kehidupan yang lama, saudara dilepaskan dan dipindahkan ke dalam kerajaannya. Jadi saudara masuk ke satu kondisi baru, ya.
kondisi baru, yaitu kerajaan Allah. Inilah yang dimaksud dengan kerajaan Allah, yaitu kerajaan anak Yesus sebagai raja yang berkuasa, memerintah. Sekarang saudara tidak diperintah iblis, tidak dikuasai penyakit, masalah, tidak dikuasai oleh dosa, tapi saudara ada di bawah pengayoman, pemerintahan, dan kuasa Yesus Kristus sebagai Raja. Amin. Tangkap ini yang kedua. Jadi enggak cuma keselamatan. Terlalu miskin kalau saudara berpikir, oh ya saya selamat puji Tuhan, saya nunggu nanti mati, nanti masuk surga. Salah, saudara. Ya, saudara mengecilkan arti pengorbanan Yesus. Tapi ia melepaskan kita dari belenggu iblis, belenggu dosa, kuasa iblis, kerajaan kegelapan, pindah ke dalam kerajaan perang, kerajaan anak. Ya, ayat 13, dan mengucap syukur, baca sama-sama, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Setelah ditebus, diampuni, dia lepaskan kita dari kegelapan, dari belenggu, kita dipindahkan ke kerajaan anaknya. Sekarang kita mendapat bagian yang ditentukan di dalam kerajaan terang. Jadi saudara nggak lagi hidup biasa, saudara sekarang jadi dalam kerajaan ini yang megah, yang indah, yang luar biasa, powerful. Kerajaan manusia aja begitu dahsyat, apalagi kerajaan Allah. Saudara sudah dipindahkan. Saudara harus berpikir bahwa saudara adalah sekarang putra-putri raja. Saudara adalah pangeran, ya, prince and princess dari kingdom of God. Haleluya, amin. Ya, jadi jangan berpikir lagi saya jemaat biasa, saya jemaat ya, saya mah jemaat yang ya orang biasa, orang kecil, orang yang lemah. Saya tinggalnya juga di kamar kecil, ya segalanya. Ya itu membuat sebuah penghinaan buat segala hal yang Tuhan Yesus lakukan. Kita dilayakkan, sudah lihat ayat 12, kita mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakkan kita untuk mendapat bagian. Dia yang melayakkan, bukan saudara. Tangkap, dicatat. Saudara tidak akan bisa melayakkan dirimu untuk bisa menerima apapun dari Tuhan. Allah yang ngambil inisiatif. Melayakkan kamu dengan pengorbanan nyawanya, darahnya, segala yang dia berikan ke Yesus. Saudara menjadi layak hak penuh untuk mendapat bagian dari kerajaan. Nah, kondisi kita yang lama adalah seperti anak ini. Ya. Orang yang miskin, lemah, orang yang tidak punya masa depan, orang yang dalam tanda kutip tidak punya pelindung, pengayom, kita seperti anak yatim. Tapi berita gembiranya adalah Bapa berkenan memberikan kita kerajaannya. Sekali lagi bukan karena kamu baik, kamu layak. Justru ketika kamu berdosa, hal itu sudah dikerjakan Tuhan. Kau nggak bisa menambah-nambahkan supaya berkenan. Baca sama-sama 2, 3. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Jadi dia sendiri yang berkenan. Jangan tanya kenapa, itu sudah kasih karunia. Saudara gak akan ketemu jawaban kenapa saya dipilih. Karena kita nggak layak, ya, kita nggak pantas, yaitu kasih karunia. Karena Allah adalah kasih. Dan kita adalah sasaran kasihnya. Dia ingin kita yang hina-dina ini, penuh kotoran, penuh dosa ini, menjadi ya warga kerajaan, bahkan putra-putri kerajaan. Dia berkenan memberikan kamu. Tinggal dalam kerajaan itu, sudah. Kerajaan bicara pengaruh, kerajaan bicara kuasa, kerajaan bicara dampak, kerajaan bicara otoritas. Ya, kerajaan bicara kemegahan, kemuliaan. Saudara yang hina ini sudah pindah. Katakan saya adalah anak-anak raja. Amin. Haleluya. Nah, berpindahnya kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan terang membuat kita berpindah ke pemilikan dan berpindah dari rumah penindasan ke rumah raja. Dulu saudara diperbudak oleh dosa. Saudara
terbelenggu, nggak bisa lepas. Namanya orang dibelenggu sama dosa, nggak ada yang bisa melepaskan diri sendiri. Saudara juga dibelenggu oleh hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama. Saudara dituntut, saudara diintimidasi, setiap hari saudara dihakimi, setiap hari saudara ditekan, ditindas. Itu sebelah kiri ya, kalau saudara lihat di layar. Itulah hidupmu dulu. Tapi sekarang kita pindah ke rumah raja, istana. Kita adalah putra-putri, kita ada prince and princess. Siapa yang menindasmu lagi? Siapa yang bisa menghakimi kamu lagi? Siapa yang bisa membuat kamu menderita lagi? Kamu adalah raja dan ratu. Lihat rumah saya. Nah, pindah ke istana. Ini rumah saya. Bilang semua, ini rumah saya. Amin. Ya, ini rumah saya. Istana. Haleluya. Nah, saudara, jadi saudara jangan lagi merasa terbelenggu, jangan lagi merasa terintimidasi. Hukum Taurat dengan semua aturannya, dengan semua tuntutan, tidak ada lagi dalam hidup. Engkau sudah mati untuk Taurat. Yesus sudah mati untuk menebus kita dari hukum Taurat. Dia terkutuk, ya, karena kita untuk hukum Taurat. Dia sudah menggenapi hukum Taurat dalam tubuhnya, dalam kehidupannya. Kita sudah bebas, merdeka. Kita masuk dalam kehidupan baru. Makanya tadi, lagu tadi bilang, kerajaanmu datanglah, apa? Kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga, bukan lagi di neraka. Amin. Ya, yang amin angkat jempol. Ya, kita mau mengucap syukur betapa dahsyatnya. Nah, ini kita jadi sudah berpindah dari rumah penindasan, rumah belenggu, rumah tutupan, rumah yang kejam, yang mengerikan. Nah, sekarang kita berpindah. Status kita pun berubah. Kita diangkat sekarang dari tadinya kita orang yang tidak punya harapan, masa depan. Kita orang yang terbuang, terpinggirkan, anak-anak jalanan, anak-anak pengemis, gembel, yang miskin, tertindas, tidak bisa makan bahkan kalau nggak dikasih. Begitu miskinnya, sekarang kita berpindah, diangkat jadi anak raja, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Katakan amin. Kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Takut segalanya. Takut itu adalah perbudakan. Termasuk takut tidak selamat. Takut tidak layak. Takut dosamu akan menghukum, membuat kamu dihakimi dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu hanya ada di dalam hukum Taurat. Yang memang diberikan untuk menyadarkan kita bahwa kita berdosa dan tidak bisa keluar dari dosa. Untuk itulah Yesus mati. Taurat bukan untuk membebaskan, tapi untuk memberikan penghukuman. Tapi Yesus sudah membereskan. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Kasih katakan kiri kanan, kamu anak Allah. Bro, sis, ya say, katakan kiri kanan. Roh yang menjadikan kamu sekarang anak Allah, bukan anak iblis, bukan anak hukum Taurat, bukan anak dunia. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wah, kita dikenakan baju keemasan, baju kemuliaan, kita dikasihkan mahkota kecil tuh di situ sebagai kamu pangeran. Lihat nak, ini yang kamu miliki, ini yang kamu dapat dariku sebagai bapakmu. Kau sekarang anakku, kau berkuasa, kau punya segala-galanya. Amin. Ini menjadi anak ya. Haleluya. Nah, saudara, ini catat nih dalam hati saudara. Engkau bukan lagi anak dunia, anak iblis, anak dosa, anak hukum Taurat. Tapi engkau anak raja segala raja. Engkau sudah ditebus, dibayar sangat mahal. Ya, nggak ada yang bisa merusak itu, hubunganmu dengan Allah.
yang membuat kamu kedudukan dan statusmu hilang. Tidak ada dosa apapun tidak bisa ya memutuskan hubungan engkau dengan Bapa sebagai Allah, sebagai Raja. Ya, enggak, dosa itu kalau kita udah dalam Tuhan, kita berdosa lagi ya pastilah namanya manusia nggak lepas ya berkata-kata kotor di hati, pikiran juga negatif, pikiran kotor, bersikap ya menyakiti kiri kanan, keluarga, ya kita manusia. Nah kalau kita berbuat dosa, Alkitab berkata Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu, akui aja dosamu, udah diampuni. Kamu nggak kehilangan keselamatan, jangan takut status kamu sebagai anak. Bahkan kalau kamu pun udah berbuat dosa sedemikian besar sampai meninggalkan Tuhan, seperti kisah anak terhilang, udah ninggalin bapaknya, mengambil hartanya, berfoya-foya, berzina, mabuk-mabukan, berjudi, tapi dia kembali lagi. Tuhan seperti ayah yang sangat baik menerima kita. Bayangkan saudara, pemikiran saudara tentang dosa berbeda. Saudara rasanya udah gak diampuni, gak layak. No. Yesus bilang, Bapakmu yang di surga menyambutmu, ya membuat pesta, menggantikan bajumu yang kotor dengan yang baru, memberikan cincin otoritas, memberikan kasut, ya status kita sebagai anak dipulihkan, status kita sebagai anak raja pangeran dipulihkan, diberikan pakaian kemegahan. Haleluya, amin. Itulah yang Tuhan lakukan. Jadi tolong jangan diperkecil anugerah Allah itu, ya. Nah, kasih karunia itu juga setelah kita terima, selain jangan diperkecil, jangan disia-siakan. Itu mahal harganya. Ya, jangan disia-siakan, jangan jangan dibuang, jangan dianggap remeh. Hari-hari ini mobil yang paling bukan mewah ya, paling hebat itu mobil Tesla. Paling murah itu 1,5 miliar. Yang mahal itu 3M. Itu harga memang 3 kali lipat daripada di Amerika. Nah kalau sudah dikasih Tesla, ya saudara rawatlah, jangan dijadiin tempat sampah. Jangan dipakai buat ngangkut semen, ngangkut balok-balok, pergi ke pasar ibu-ibu, beli ikan pakai Tesla. Itu bapak bisa ngamuk. Kemana nih bawa Tesla? Mau beli ikan tuh sama daging, sama sayur. Kemana? Ke pasar. Ya ampun. Tesla, Tesla itu kalau kamu pakai, nggak perlu supir, tinggal dipencet rokasi, dia jalan sendiri. Dia bisa menghindari mobil, bisa nyalip, bisa. Pokoknya dia udah kayak robot ya, otomatis. Ya kalau udah dapat mobil kayak begitu, jangan dipakai belanja, Bu. Ya, itu buat kondangan, ya buat jemput pacar, ya buat ke gereja boleh. Jangan sia-siakan, dirawat, dicuci, dibersihkan, dikasih harum wangi. Jangan anak dibiarkan di situ, kencing di situ. Ini Tesla, kalau mobil yang sudah hancur ya nggak apa-apa. Kalau ini Tesla, rawat. Nah, jangan sia-siakan anugerah Allah dengan hidup dalam dosa. Jangan sia-siakan dengan kau tidak melakukan apa yang sedang Tuhan ingin kau kerjakan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sudah ditebus, diampuni, diberi kerajaan. Dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan terang. Kerajaan anaknya. Diberi segala anugerah, segala yang kau dilayakkan menerima bagian segala warisan, segala hal yang terbaik. Jangan sia-siakan, saudara. Hiduplah dengan seperti yang Tuhan mau. Ya, ada buku petunjuk bagaimana memperlakukan mobil Tesla. Ya, amin. Jangan dipakai yang nggak sesuai hidupmu.
pakai buat dosa, buat apa. Bukan. Ya, bukan seperti itu cara memanfaatkan hidupmu. Terus bagaimana? Ya, kita sebagai sekarang anak kerajaan terang. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bersinar, bukan berdosa. Ya, kemanapun kau pergi ada aura, ada atmosfer ya, kebenaran, kehidupan yang baru yang kau pancarkan. Karena kamu anak kerajaan. Jangan sia-siakan. Nah, dengan menjadi anak terang, karena kita sudah berpindah ke dalam kerajaan, ya terlebih lagi kalau kita lihat di sini, kita sudah di lingkup baru, di lingkungan baru, di atmosfer baru, di aturan baru, di kondisi baru, di koridor yang baru. Waktu kamu jadi gembel, misalnya kita jadi anak ini sebelum diadopsi sama raja, dia untuk makan minta-minta, dia pengen punya uang, dia nyopet, dia nyolong, dia tidur di jalanan, dia tidur di pasar, ya dia makan dari tempat sampah, ya ini gaya hidup lama, bro, ya sis, ini gaya hidup lama, masih nyolong, nyopet, ngelem, tahu ngelem? Ada yang pernah ngelem? Nggak pernah ngelem, emangnya nggak pernah prakarya kan? Ngelem maksudnya beda. Ngelem tuh pakai iPhone nih, isap-isap. Nah ini karena mereka nggak punya uang, mereka pengen flight, sanggupnya beli iPhone ya disedot sampai hidungnya lengket. Ya, nah itu gaya hidup lama. Ini nggak boleh dipakai di kehidupan yang baru. Masa yang begini masih ngelem? Masa masih nyari tempat sampah buat makan nih? Udah kayak begini tampilannya. Udah dikasih otoritas baru, status baru. Udah dikasih segala bagian kerajaan, segala fasilitas kerajaan. Masa masih nyolong nyopet? Aduh, anak adopsi raja nih satu kali kepala rumah tangga bilang, "Raja, itu anak adopsimu gimana ya? Masa makan dari tempat sampah? Terus itu koki-koki istana, pelayan istana, bahkan pengawal-pengawal duitnya pada hilang, dicolongin itu anak adopsi. Siapa? Itu si Irawan itu yang kau angkat jadi anak. Minta ampun, udah gitu tidurin di kebun. Gimana sih itu?" Raja panggil pasti. Nggak dimarahin, cuma dikasih tahu, "Nak, kamu ini bukan gembel lagi. Dulu kamu memang kayak begitu. Sekarang kamu anakku. Kenapa kamu masih makan di tempat sampah?" "Ya, Tuanku Raja, ayah Anda, kan kalau dulu anak Anda makan selalu dari tempat sampah. Kenapa kamu nyopet?" "Ya, saya kan pengen jajan." "Kenapa kamu tidur di kebun?" "Saya biasa tidur begitu di taman." Nah, aduh, Irawan, kamu ini dulu memang anak tertindas, miskin, menderita. Sekarang kamu anak raja. Semua milikku adalah milikmu. Kamu harus rubah gaya hidupmu. Sekarang kamu di istana. Gaya hidup raja, pangeran yang bermartabat, berdaulat, ya beretika tinggi, bertata krama, sopan santun, bahasa halus dan sebagainya. Kamu ini adalah pancaran kerajaan, kamu mewakili kerajaan ini. Jangan bertindak seperti itu. Nah, kita bergumul sekarang antara gaya hidup lama dengan yang baru. Status memang sudah anak raja, tapi proses kita sedang adaptasi, sedang berusaha bersama Tuhan dan Roh Kudus dan Firman tentunya. Sedang membuat kita, upaya kita menjadi pangeran dan putri raja seperti yang Allah inginkan. Amin. Ini yang terjadi. Nah, gaya hidup apa kalau sudah jadi anak raja, kerajaan Allah? Gaya hidup banyak sih ya, saya ambil beberapa aja. Nggak cukup waktu. Pertama, gaya hidup kasih, agape. Setelah menjadi anak raja, kasih saudara menjadi warna utama kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Kita adalah anak-anak Allah. Maka otomatis pancaran
Hidup Allah dalam hidup kita adalah kasih. Kasih apa? Kasih agape. Paling sulit, paling susah, paling berat. Karena kasih ini tanpa syarat. Kasih ini tidak masuk akal. Ampunilah, kasihilah musuhmu. Doakan musuhmu. Ampuni musuhmu. Berikan makan musuhmu. Berkati musuhmu. Waduh, musuh masa dikasih Tuhan? Yang bagus dihajar, dibalas. Ya, itu cara pikir kasih manusia. Tapi kasih agape. Kamu yang salah, aku malah memberkati. Kok kayak gitu? Itu gaya hidup apa? Itu nggak ada di dunia. Betul, saya bukan orang dunia. Saya sekarang di kerajaan Allah. Gaya hidup apa lagi? Gaya hidup ketergantungan, kebergantungan pada Allah. Kita dulu independen di dunia. Hidup semau gue. Sekarang kita ada dalam pemerintahan Allah. Kita bergantung pada kasih karunia Allah. Kita bergantung pada kebaikan Allah. Untuk makan sehari-hari aja, Alkitab berkata, doa Bapa kami, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bergantung penuh, percaya penuh. Alkitab berkata, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Dalam bahasa aslinya, miskin dalam roh. Kenapa disuruh miskin dalam roh? Karena orang miskin bergantung pada siapa? Bergantung pada Allah. Dalam Alkitab ada beberapa kalimat ya, ayat yang sangat nyinyir pada orang kaya. Apakah kita nggak boleh kaya? Bukan. Kita sangat diinginkan jadi diberkati. Cuman banyak orang kaya merasa tidak perlu lagi bergantung sama Tuhan. Sehingga Tuhan merasa, waduh, nggak benar ini. Setelah jadi kaya kok jadi nggak pernah beriman lagi, nggak berdoa lagi, nggak mengandalkan Tuhan. Dan kita di dalam Kristus, dalam kerajaan, ketergantungan pada Allah adalah gaya hidup. Ya, bergantung dalam segala hal. Bahkan hal-hal yang biasa kita lakukan. Saya sedang lagi belajar. Ya, untuk bikin apa ya, lakukan apa, lagi belajar. Tuhan bantu saya. Untuk urusan, saya lagi ikut jemaat nih, lagi beberapa bulan main badminton. Main badminton aja saya sambil doa, Tuhan, mampukan saya nyemes dia nih. Mampukan saya ngembalikan bola. Mampukan saya Tuhan. Jangan sampai saya bolanya gagal diambil. Bergantung. Ibu-ibu sambil masak, Tuhan, mampukan saya membuat masakan seperti Gordon Ramsay. Rasanya enak. Suami saya sampai nggak mau makan di luar. Ya, sampai tergila-gila dengan masakan. Berkati Tuhan tangan saya. Itu namanya bergantung. Ya, Tuhan, saya mau ngobrol sama istri saya supaya hatinya semakin teduh, semakin bahagia ketika saya menyatakan kata-kata cinta kepadanya. Ibu-ibu berkata, amin. Ya, bapak-bapak dengarkan. Ya, saya berdoa, Tuhan, mampukan saya kalau berkata sama istri, membuat dia happy, membuat dia merasa lebih segar, lebih hidupnya lebih ya bahagia. Gaya hidup apa lagi? Gaya hidup mengampuni. Mengampuni. Ini, aduh, ini susahnya mengampuni. Saya punya PR besar nih. Ladang saya untuk mengampuni adalah keluarga yang paling nomor satu. Berapa kali saya harus mengampuni? 70 kali. 7 kali. Orang Cibinong bilang gini, kalau lu salah sama gue 2 kali, gue masih oke. Tapi 3 kali, lu pilih kuburan apa rumah sakit? Saya dulu waktu kecil di Cibinong suka dengar. Sampai 3 kali lu bikin yang kayak gini. Pilih kuburan, rumah sakit. Ini mah 3 kali ya, pelit banget. Yesus 70 kali, Petrus 7 kali. 7 kali ya Tuhannya saya ampuni. Karena ke-8 saya mau balas. Yesus bilang 70 kali 7. Masih ya. 70 kali 7 masih ada angkanya. Masih
Bisalah kita capai. Tapi kalau 70 kali 7 kali, itu artinya mau dikaliin berapa aja silakan, masih banyak, nggak ada batas. Ya, itu sebelahmu yang namanya istri, suami yang sering borok-kokok, menyebalkan. Ampuni terus. Pandang wajahnya, I love you, papi, I love you, mama. Ampuni walaupun banyak kekurangan. Itulah kerajaan. Ya, jadi orang yang sudah nikah dalam komunitas baru itu kerajaan Allah, damai, aman, tenang. Kenapa? Gaya hidupnya ngampuni. Apalagi sama orang luar, musuh. Tuhan ajarkan kita. Yang keempat, gaya hidup komunitas. Yesus, ya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3, tapi 1. Suami, istri, anak. 3, tapi 1. Saling, ya, saling mengasihi, saling berkorban, saling mengampuni, saling mendukung, saling. Itu gaya hidup Allah. Saya nggak tulis ayatnya ya, karena terlalu banyak dibaca. Oke, jadi saling mencintai, saling mengampuni, saling mengasihi, saling menasihati, saling mendukung, saling support, saling. Ya, 1. Jadi kita usahakan untuk menjadi satu kesatuan ya dalam hal apapun. Rumah tangga, gereja, pekerjaan, kita saling. Yang kemudian gaya hidup berdampak ya, karena anak Tuhan itu pasti bersinar, menjadi terang, garam, menjadi ragi hal kerajaan sorga seumpama ragi yang mengkhamirkan seluruh adonan. Kamulah terang dan garam. Jadi kalau ada saudara, wah aman, kenapa? Beres, dikasih kerjaan, dipercayakan sesuatu, melakukan. Tenang, si bro ini yang lakukan, dia tuh garam, dia tuh membuat dampak, dia tuh membuat perubahan. Bukan jadi troublemaker, aduh, kalau si ini yang ngerjain udah deh semua jadi kacau, semua jadi kesel. Ya kenapa? Ampun ya orangnya. Oke, gaya hidup kudus. Ya ini jelas, tapi kudusnya bukan karena usaha kita. Kudusnya karena firman dan roh. Kudusnya karena kasih karunia. Kalau saudara berusaha kudus, udah siap-siap mati aja. Karena kau akan frustasi, kau akan hancur, kau akan berintimidasi. Saya nggak pernah bisa, saya udah berusaha. Saya udah lama jadi Kristen. Hidup kudus tuh nggak bisa dengan usaha sendiri. Itu harus dari kasih karunia, dari firman dan roh, dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Bukan karena mengikuti aturan-aturan. Tapi kekudusan yang memancar. Gaya hidup berotoritas, berkuasa, memerintah, namanya raja kok. Ya, berotoritas, memerintah sakit penyakit, memerintah masalah, memerintah kuasa iblis, memerintah keadaan, memerintah ekonomi. Itu gaya hidup berotoritas. Nah masih banyak sih, saya nggak ada waktu ini, kayaknya udah habis juga waktu. Terakhir, nah catat ini, kita melakukan semua gaya hidup ini bukan supaya masuk surga. Aduh, nggak ada urusan dengan surga. Saudara sudah menjadi anggota kerajaan surga. Kita melakukan ini bukan supaya masuk surga. Sudah, saudara ngapain lagi memenuhi syarat yang udah dicukupi oleh Yesus, yang sudah dia sendiri genapi buat kita. Tetapi kita lakukan ini karena kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Kan orang Kristen ya, catat Kristen sama kerajaan itu beda sekali. Kristen cuma agama. Ini gaya hidup kerajaan Allah. Kalau saudara hidup ini, saudara akan memancarkan kerajaan Allah. Saudara akan berdampak, saudara akan mempengaruhi. Saudara bukan lagi bergumul, orang kerajaan tolong coret dari hidup saudara kata bergumul. Karena raja bergumul apa ya? Dia udah semuanya ada. Yang dia sekarang sedang jalani dan sedang dia hidupi adalah adaptasi gaya hidup baru di kerajaan. Ya. Sekarang saudara luar biasa.
Jadi saudara adalah anggota keluarga. Coba berpikir, berimajinasi, berandai-andai setiap hari bahwa saya adalah anggota kerajaan. Ini gaya hidup saya. Belum lagi saya nggak bahas hari ini tentang fasilitas apa saja dalam kerajaan. Atau tadi itu bagian apa saja yang ditentukan buat kita. Itu belum. Baik, ya ini saya pikir cukup jelas hari ini. Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan? Boleh angkat jempol. Nanti PowerPoint-nya saya kasih Irawan supaya bisa dipelajari lagi. Saudara bersyukur kau sekarang bukan orang biasa lagi. Katakan amin. Amin. Baik, kita akan berdoa. Nanti saya serahkan pada Brother Irawan ya. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh anugerah-Mu begitu indah dan dahsyat dan luar biasa. Bahwa Engkau Tuhan mati di kayu salib bukan sekedar menebus dosa kami. Bukan sekedar membebaskan kami, mengampuni kami dari segala dosa. Tapi Engkau juga telah mengeluarkan kami dari penjara, dari kuasa kegelapan, dari kerajaan iblis, kerajaan penindasan yang mengintimidasi, menghukum, selalu membuli kami, yang membuat kami terpuruk, dan kami dipindahkan ke dalam kerajaan Anak-Mu, kerajaan sorga, kerajaan Allah, kerajaan terang. Kami ditetapkan dilayakkan untuk menerima segala bagian yang terbaik. Kami menjadi putra dan putri, prince and princess dari kerajaan dengan segala fasilitas dan segala anugerah yang luar biasa. Dan sekarang yang kami hidupi adalah kami sedang dalam menjalani adaptasi untuk mengikuti gaya hidup baru di dalam kerajaan. Gaya hidup yang ilahi, gaya hidup mengasihi agape, gaya hidup mengampuni, gaya hidup kebergantungan kepada Allah, gaya hidup menjadi dampak yang besar, gaya hidup kudus, gaya hidup berotoritas, segala gaya hidup yang luar biasa yang Engkau sendiri lakukan dalam kehidupan. Dan seperti itulah kami sedang jalani, sedang hidupi sampai kami sempurna. Kami tidak kekurangan lagi, kami tidak lagi bergumul lagi, karena kami ada di bawah pengayuman Raja di atas segala raja. Kami tidak takut, kami berkuasa atas segala sesuatu, karena Tuhan tetapkan kami. Berkati jemaat JRC Tuhan, supaya iman mereka, hati, pikiran, paradigma, pola pikir, gaya hidup semua diubahkan, karena kami semua sudah masuk dalam dimensi baru. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami menganggap remeh kasih karunia. Kami hidup dalam dosa dan membuat kasih karunia menjadi sia-sia. Tapi hari ini kami sadar, kami mau hidupi dengan sungguh-sungguh, kami menikmati anugerah. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Mari kita sama-sama belajar untuk menghidupi gaya hidup sebagai anak-anak kerajaan. Haleluya. Kita melakukan pengumuman kepada Bu Rika, saya persilakan. Shalom. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Filipus Kristianto Karsono. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk hari ini tanggal 30 Mei 2021. Yang pertama, ibadah Raya Rayon 7 dapat diakses di channel YouTube GBI Danau Bogor Raya pada pukul 9 pagi yang dilayani oleh Bapak Eloy Jaluku. Yang kedua, ibadah Raya live streaming GBI Jalan Tapos dapat diakses pada pukul 11 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Antonius Soekardo. Yang ketiga, ibadah fellowship JRC diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Yang keempat, pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Irawan Timothy atau Ibu Theodor. Yang kelima, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan online, dapat diberikan melalui rekening maupun scan barcode yang ada di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita angkat tangan kita, arahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus,
penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya, katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. From my mother's womb, you have chosen me.